Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Nadia Faiza Salsabila, NIM 69, dan Muhammad Saidul Rizal, NIM 59, akan menjelaskan tentang materi barisan dan deret. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pada bab barisan dan deret bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami dan bernalar mengenai barisan dan deret. Siswa akan dapat membedakan barisan aritmatika dan barisan geometri. Selain itu, siswa dapat pula membedakan deret aritmatika dan deret geometri. Pada bab barisan dan deret, siswa fokus pada membangun pemahaman bagaimana menentukan suku ke N dan pada barisan dan juga jumlah suku pada deret bilangan berdasarkan pemahaman mengenai pola bilangan yang sudah dipelajari di SMP. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang barisan. Barisan sendiri dibagi menjadi dua, ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang pertama yakni barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih atau beda suatu suku dengan suku yang sebelumnya selalu sama. Jadi kalau barisan aritmatika adalah setiap barisan bilangan tersebut memiliki selisih atau beda yang sama. Contohnya, ada barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, di sini kita dapat mengetahui bagaimana itu disebut dengan barisan aritmatika karena dari barisan bilangan tersebut memiliki selisih atau beda yang sama. Cara mencarinya yakni dengan barisan suku kedua dikurangi dengan suku pertama. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian 7 dikurangi 5 sama dengan 2 juga. 9 dikurangi 7 hasilnya juga sama 2. Jadi intinya dari barisan aritmatika adalah selisih dari suku kedua dengan suku pertama atau suku dengan suku yang sebelumnya selalu sama. Kemudian yang kedua, ada barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Hasil bagi atau perbandingan ini disebut dengan rasio. Nah, cara mencari rasio sendiri berbeda dengan cara mencari selisih atau beda. Karena cara mencari rasio adalah dengan mencari hasil baginya. Hasil bagi di sini selalu sama setiap suku satu dengan suku sebelumnya. Kalau tadi dikurangi, kalau sekarang adalah dibagi. Jadi suku kedua dibagi dengan suku pertama. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 4 sama dengan 2, 16 dibagi 8 sama dengan 2, 32 dibagi 16 juga sama dengan 2. Jadi hasil bagi dari setiap suku dengan suku yang sebelumnya adalah tetap. Perbedaannya dengan baris aritmatika seperti itu. Kalau baris aritmatika menggunakan selisih, kalau baris geometri menggunakan hasil bagi. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Tentukan beda masing-masing barisan bilangan berikut. Nah, dari sini kita bisa menentukan dong untuk yang barisan pertama. 16, 20, 24, 28, 32, dan 36. Barisan kedua, barisan pertama, yakni suku kedua dikurangi dengan suku pertama. 20 dikurangi dengan 16 sama dengan 4. Kemudian suku ketiga dikurangi dengan suku kedua. 24 dikurangi 20 sama dengan 4. Kemudian suku keempat dikurangi dengan suku ketiga. 28 dikurangi 24 sama dengan 4. Begitu pula dengan seterusnya. Jadi, beda dari masing-masing barisan tersebut adalah 4. Nah, kalau pertanyaannya adalah tentukan beda dari masing-masing barisan, maka itu termasuk dengan barisan aritmatika. Kalau tentukan rasio atau hasil bagi dari masing-masing barisan, itu menandakan kita adalah mencari tentang barisan geometri. Jadi bedanya di situ. Selanjutnya, cara menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, dari barisan aritmatika tadi kan kita sudah tahu cara mencari bedanya dengan suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Ini, jika dimisalkan suku pertama adalah A, kemudian cara kita mencari suku kedua dikurangi A sama dengan B. Suku kedua sama dengan A ditambah B. Begitu pula dengan seterusnya. Nah, cara kalau menentukan suku ke N ini, kalau suku ketiga
maka cara mencari suku ke N-nya adalah 2A ditambah 2B. Jadi satu angka di bawah suku yang kita cari. Karena tadi adalah suku tersebut dikurangi dengan suku sebelumnya. Begitu pula dengan seterusnya. Kita mencari suku keempat, maka yang memasukkan rumus adalah A ditambah 3B. Jadi kita mencari 3 kali beda. B adalah beda. Begitulah seterusnya sampai dengan suku ke N. Suku ke N menemukan rumus A ditambah N-1. Karena ini kan adalah N-1 ya yang tadi 4 dikurangi 5, N kan 5, dikurangi 1 sama dengan 4, jadinya A ditambah 3B. Jadi ditemukan rumus untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika tersebut adalah A ditambah N-1 dikali dengan B. Seperti itu. Yang kedua, yakni eksplorasi barisan aritmatika. Di sini ada sebuah soal. Eksplorasilah meja dan kursi yang ada di kelas. Setelah mencoba langsung, lengkapilah tabel berikut. Nah, dari sini kita sudah mengetahui ada banyaknya meja dan ada banyaknya kursi. Dari pola barisan tersebut, berapa banyak kursi yang dibutuhkan jika jumlah banyak meja adalah 8. Jadi, kita bisa mencarinya dengan cara sebelumnya kita harus mencari beda. Karena ini adalah barisan aritmatika, karena dalam soalnya sudah jelas bahwa ini adalah barisan aritmatika, jadi kita akan mencari beda. Caranya tadi adalah dengan suku kedua dikurangi dengan suku pertama. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, karena yang kita cari adalah banyaknya kursi, maka kita hanya fokus pada barisan yang banyaknya kursi, bukan yang banyaknya meja. Jadi, suku kedua dikurangi suku pertama adalah 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Berarti selisihnya adalah 2. Nah, bagaimana cara kita mencari suku ke-8 dari banyaknya meja? Jika banyaknya meja adalah 8, kita hanya perlu memasukkan, kalau kita menggunakan manual, kita bisa mengisi tabel ini. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian 6 ditambah 2 sama dengan 8, di sini 8. Kemudian 8 ditambah 2, 10, di sini 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2, 14. Jadi, banyaknya kursi yang kita butuhkan jika banyaknya meja adalah 6 adalah 12 kursi. Seperti itu. Kalau kita masukkan ke dalam rumus yang tadi kan rumusnya adalah U ke N, berarti U suku ke-6 sama dengan A. A-nya tadi adalah 4. Jadi 4 ditambah N-1. 6 dikurangi 1 dikali B. Berarti A sama dengan suku ke-N sama dengan 4 ditambah 5 dikali 2. 5 kali 2, 10. 4 ditambah 10 sama dengan 14. Sama hasilnya ya. Jadi, dari pola barisan tersebut, kita dapat menentukan banyaknya kursi yang dibutuhkan jika ada 6 meja, yakni adalah 12 kursi. Selanjutnya, ada soal lagi. Tentukan suku KN dari barisan aritmatika dengan konteks jumlah kursi pada gedung pertunjukan seni. Tentukan jumlah kursi pada baris ke-15 jika diketahui jumlah kursi di baris 1 dan 2 ada 20 kursi dan beda atau selisih kursi pada tiap baris ada 4 kursi. Nah, kita sudah mengetahui di sini. Baris pertama ada 20 kursi. Baris kedua berarti 24 yang sama dengan 20 ditambah 4. Baris ketiga 28. 20 ditambah 4 ditambah 4. Atau sama dengan 24, jadi barisan kedua tadi ditambah 4 sama dengan 28. Nah, jadi kita sudah mengetahui kan dalam soal itu selisih atau beda tiap kursinya adalah 4. Kalau kita mencari barisan ke-15, jadi kita hanya, kalau manual, kita bisa menambah 14 kali sebanyak, kita dapat menambah 4 ditambah 4 sebanyak 14 kali. Kalau kita masuk ke dalam rumus adalah suku ke-14 atau suku ke-15 adalah dengan barisan pertama
20 ditambah N-1, berarti N-nya tadi 15 dikurangi 1, 14. Berarti 20 ditambah 14, 14 dikali bedanya 4, berarti 14 kali 4. 14 kali 4 adalah 56. 56 ditambah 20, berarti hasilnya adalah 76. Sama hasilnya dengan cara kita menggunakan manual. Selanjutnya ada barisan geometri. Nah, di sini berbeda dengan barisan aritmatika. Kalau barisan geometri ini, tadi kan kita sudah mempelajari cara mencari rasio atau R dari barisan geometri. Jadi dengan membagi suku kedua dengan suku pertama, dan suku ketiga dengan suku kedua, suku keempat dengan suku ketiga, sampai dengan suku ke N dibagi dengan suku ke N-1. Nah, itu hasilnya, jika hasilnya sama, maka itu disebut dengan rasio. Contohnya, tentukan rasio dari bilangan geometri berikut. Nah, jadi kita bisa membagi suku kedua dengan suku pertama, suku ketiga dengan suku kedua, begitu pula seterusnya. Sampai suku ke N dibagi dengan suku ke N dikurangi 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Begitu pula dengan 24 dibagi 12 sama dengan 2. Jadi, rasio dari barisan yang pertama adalah 2. Kemudian, barisan yang kedua. Gimana sih caranya kalau pecahan? Kita juga bisa mengalihkan dengan pecahan juga. Atau kita bagi. Nah, selanjutnya kita akan mencari suku ke N dari barisan geometri. Suku ke N dari barisan geometri ini juga berbeda dengan suku ke N dari barisan aritmatika. Kalau tadi kita menggunakan rumus A ditambah N-1 dikali B, kalau sekarang kita akan menentukan rumus dari barisan geometri. Mencari suku ke N dari barisan geometri. Nah, tadi kan dalam mencari rasio kan, suku kedua dibagi dengan suku pertama sama dengan rasio. Jadi suku keduanya suku pertama dikali dengan rasio. Jadi ada menghasilkan A dikali rasio. Nah, untuk menentukan suku ketiga, jadi adalah suku kedua dikali dengan rasio atau A kali R pangkat 2. Nah, ini juga berbeda. Kalau tadi B-nya yang berbeda, kalau sekarang adalah R-nya. Pangkat dari rasio tersebut. Jadi pangkat dari rasionya itu adalah kurang dari suku yang sebelumnya. Jadi menemukan hasil suku ke N sama dengan A dikali dengan rasio pangkat N-1. Kita masuk pada eksplorasi barisan geometri. Eksplorasilah melipat kertas dan tentukan banyak bagian sama besar yang terbentuk dari lipatan kertas tersebut. Selanjutnya, isilah tabel berikut. Jadi, kan di situ sudah diketahui satu jumlah melipat kertasnya dan banyaknya bagian yang sama besar yang terbentuk. Ada 2, 4, 8, dan seterusnya. Kemudian, cara kita mencari suku ke N, kalau kita juga bisa menggunakan cara manual. Kita cari dulu bedanya, hasil baginya berapa atau rasio dengan cara membagi suku kedua dibagi dengan suku pertama. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi kita peroleh rasio dari barisan tersebut adalah 2. Kemudian, cara kita mencari suku keempat, kelima, dan keenam bisa dengan mengalihkan suku yang terakhir diketahui dengan rasio tadi. Jadi kan rasionya tadi 2. Kemudian suku ketiga adalah 8. 8 dikali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 dibagi 2, 64. Jadi kita bisa menemukan jika jumlah melipat kertasnya sebanyak 6 kali, kita akan menghasilkan banyaknya bagian yang sama besar yang terbentuk adalah 64 bagian. Nah, itu adalah dengan cara manual. Kalau dengan dimasukkan rumus, tadi kita sudah menemukan rumus dari barisan geometri, yakni
Suku ke N sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1. Suku ke N-nya adalah 6 sama dengan A. Atau A-nya adalah 2, kemudian dikali dengan R, rasionya adalah 2 pangkat N min 1, berarti 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Berarti suku ke 6 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dikali dengan 2 hasilnya sama, yakni 64. Jadi meskipun dengan cara manual ataupun dengan rumus hasilnya tetap sama. Tetapi jika mungkin dari soal ini kan kita menggunakan suku ke N-nya adalah 6, jadi masih dekat dengan suku pertama. Nah, kalau semisal yang dicari adalah suku ke N-nya 100, jadi kan kita nggak mungkin menggunakan cara yang manual. Jadi jika suku ke N yang dicari adalah banyak dan tidak memungkinkan untuk mencari dengan cara manual, kita bisa langsung menggunakan rumus yang sudah kita temukan tadi, yakni A dikali dengan R pangkat N min 1. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Tentukan jumlah bakteri setelah membelah selama 20 jam jika diketahui. Yang pertama, suku pertama pada permasalahan di atas adalah 2, kemudian tiap 2 jam membelah menjadi 3, maka rasio pada barisan di atas adalah 3. Dalam 20 jam terjadi pembelahan sebanyak 20 jam dibagi dengan 2 jam, yakni sebanyak 10 kali. Jadi dari soal ini kita akan mencari suku ke 10. Caranya kalau dengan manual adalah kita harus mencari dengan suku pertama yakni 2, suku kedua yakni 2 dikali dengan 3 sebanyak 1 kali, itu adalah pangkatnya, ini adalah pangkat. Kemudian suku ketiga adalah 2 dikali dengan 3 dipangkatkan 2, suku keempat 2 dikali 3 pangkat 3, sampai seterusnya sampai dengan suku ke-10, 2 dikali 3 pangkat 9. Atau kalau kita masukkan dengan rumus yang sudah kita temukan tadi, suku ke-10 adalah 2 dikali 3 adalah rasio pangkat N min 1. N-nya 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Jadi sama-sama ditemukan suku ke-10 adalah 2 dikali 3 pangkat 9. Jika memang 3 pangkat 9 adalah jawabannya sangat banyak sekali dan tidak memungkinkan untuk kita menghitung secara manual, kita bisa menuliskan cukup dengan 2 dikali 3 pangkat 9. Jadi cara menggunakan rumus dan cara menggunakan manual sama saja, hanya berbeda jika penggunaannya mencari rumus ke N yang ke 100 atau bahkan lebih mudah menggunakan rumus yang sudah kita temukan tadi. Selanjutnya, deret bilangan dan deret geometri akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, deret bilangan. Deret bilangan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmatika adalah deret geometri. Sedangkan deret geometri adalah deret atau urutan bilangan di mana setiap suku pertama diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio atau faktor pengalih. Jadi, deret bilangan adalah suatu penjumlahan dari suku-suku yang didapatkan dari barisan aritmatika. Bentuk umum dari deret aritmatika adalah di mana suku dilambangkan dengan U yang berarti U1 sebagai suku pertama ditambah dengan U2 sebagai suku kedua ditambah dengan U3 sebagai suku ketiga, seterusnya hingga ditambah dengan UN sebagai suku terakhir.
akan menghasilkan Sn atau jumlah dari barisan tersebut atau dari deret tersebut, yang jika dirinci akan menjadi A sebagai suku pertama ditambah A plus beta sebagai suku kedua ditambah A plus 2 dikali beta yang menjadi suku ketiga ditambah dengan A plus 3 dikali beta ditambah hingga seterusnya hingga A ditambah N-1 dikali B sebagai suku terakhir, yang dimana N adalah banyaknya suku, sama dengan Sn. Jika dirumuskan akan menjadi Sn sama dengan N per 2, dimana N adalah banyaknya suku dikali 2 dikali suku pertama plus N-1 dikali B atau beda, dimana N-1 dikali B adalah sebagai suku terakhir, atau dapat diluluskan dengan Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A sebagai suku pertama ditambah UN sebagai suku terakhir. Eksplorasi dari deret aritmatika adalah, pertanyaan adalah apakah banyak jabat tangan di atas membentuk barisan? Ada sebuah kolom yang berisikan banyak orang yang hadir, banyak jabat tangan, dan uraian dari banyak jabat tangan. Yang pertama, ketika banyak hadir 2 orang, banyak jabat tangan yaitu 1 dan uraiannya adalah 1. Ketika banyak orang yang hadir ada 3 orang, banyak jabat tangan akan menghasilkan 3, uraiannya adalah 1 ditambah 2. Kemudian banyak orang yang hadir ketika 4 orang, maka banyak jabat tangan adalah 6, dimana uraiannya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3. Selanjutnya, ketika banyak orang yang hadir adalah 5, banyak jabat tangan akan menjadi 10. Uraian dari banyak jabat tangan adalah 1 plus 2 plus 3 plus 4. Apakah dari uraian tersebut membentuk bentuk penjumlahan dari barisan bilangan? Jawabannya adalah ya, yang dimana suku pertama adalah 1 ketika 2 orang, dan ketika 3 orang suku pertama adalah 1 dan suku kedua adalah 2. Selanjutnya ketika 4 orang suku pertama adalah 2, suku kedua adalah 2, suku ketiga adalah 3, yang dijumlahkan akan menghasilkan 6. Selanjutnya ketika 5 orang akan menghasilkan 1 sebagai suku pertama, tambah 2 sebagai suku kedua, ditambah 3 sebagai suku ketiga, dan tambah 4 sebagai suku 4, dan akan menghasilkan penjumlahan yang hasilnya adalah 10. Ada cerita tentang Carl Friedrich Gauss yang memecahkan soal terkait penjumlahan bilangan 1 sampai 100. Yang pertama dilakukan adalah mencermati kembali deret bilangan tersebut. Penjumlahan bilangan 1 sampai 100 yang berarti 1 ditambah dengan 2, ditambah dengan 3, ditambah dengan 4, hingga 98 ditambah 99 ditambah 100. Untuk menghitung jumlah n suku pada deret aritmatika, kita bisa menggunakan Sn sama dengan N per 2 dikali A sebagai suku pertama ditambah L sebagai suku terakhir atau UN, atau bila dirincikan menjadi N-1 dikali beda. Jika kita rincikan, maka akan menghasilkan diketahui suku pertama adalah A sama dengan 1, suku terakhir adalah 100, dan banyaknya suku N sama dengan 100.
Maka Sn atau S100 sama dengan 100, yang dimana 100 adalah banyaknya suku, dibagi 2 dikali dengan 1 suku pertama ditambah 100 suku terakhir, akan menghasilkan 5050. Nah, kemudian ada satu contoh di mana ketika kita tidak mengetahui n atau n jumlah sukunya, berapa jumlah sukunya. Pertama, soalnya adalah jumlah bilangan kelipatan 4 di antara 10 sampai 100, di mana kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, hingga seterusnya sampai kurang dari 100, yaitu 96. Kita ketahui karena di antara 10 berarti di antara 10 sampai 100 berarti di atas 10, dimana kelipatan 4 di atas 10 adalah 12, dimana bedanya adalah 4, dan UN atau suku terakhir yaitu 96. Maka kita dapat merumuskan bahwa banyaknya suku adalah A plus N-1 dikali beda sama dengan, dimana A nya tadi adalah suku pertama adalah 12 dan bedanya adalah 4, maka 12 ditambah N-1 dikali 4 atau beda, maka sama dengan 96, yaitu suku terakhir, maka menghasilkan 12 plus 4N-4 sama dengan 96. Kemudian akan menghasilkan 8 plus 4N sama dengan 96, dan kemudian 4N sama dengan 88. Nah, kita dapat menemukan bahwa N sama dengan 22. Maka ketika kita masukkan pada rumus Sn sama dengan, dimana tadi ketemu bahwa N sama dengan 22, maka S22 sama dengan S dari 22 jumlah suku tersebut sama dengan 22 sebagai jumlah suku dibagi 2 dikali dengan 12 suku pertama ditambah 96 suku terakhir sama dengan 11 dikali 108 sama dengan 1188. Selanjutnya, deret geometri. Deret geometri adalah deret atau urutan bilangan, di mana setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio atau faktor pengalih. Bentuk umum dari deret geometri adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 hingga ditambah dengan UN sebagai suku terakhir sampai dengan Sn. Jika dirincikan, maka akan menghasilkan A sebagai suku pertama ditambah A dikali dengan rasio atau faktor pengalih ditambah dengan A dikali rasio dikalikan dengan rasio atau A dikali rasio pangkat 2 sebagai suku ketiga ditambah A dikali rasio pangkat 3 sebagai suku keempat hingga seterusnya, hingga A suku pertama dikali dengan rasio dipangkatkan dengan N sebagai banyaknya suku dikurangi 1 sama dengan Sn. Jika kita masukkan pada rumus, akan menghasilkan Sn sama dengan A dikali R atau rasio dikali dengan rasio pangkat N kemudian dikurangi 1 dibagi dengan
R rasio min 1 jika R lebih dari 1. Namun jika R kurang dari 1, maka hasilnya adalah Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat jumlah banyaknya suku dibagi 1 min rasio atau R. Ada sebuah contoh di mana S2 adalah jumlah pasien 2 bulan pertama. Yang dimana yang pada bulan pertama S2 sama dengan 4 sebagai suku pertama atau bulan pertama ditambah dengan 2 sebagai suku kedua sama dengan 16. Jika dirinci, maka S2 sama dengan 36 dikurangi 4 per 3 min 1 sama dengan 32 dibagi 2 sama dengan 16. Jika penjelasan dari rumus tersebut adalah S2 sama dengan suku ketiga dikurangi suku pertama dibagi rasio dikurangi 1, dimana rasionya jika kita maka rasionya adalah 3, dimana 4 kali 3 adalah 12, kemudian 12 kali 3 adalah 36, maka rasionya adalah 3, maka suku ketiga adalah 36 dikurangi suku pertama 4 dibagi 3 bagi rasio min 1, dimana rasio adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 32 dibagi 2, akan menghasilkan 16. Kemudian S3 yaitu jumlah pasien 3 bulan pertama S3, dimana S3 sama dengan adalah 4 sebagai suku pertama atau bulan pertama ditambah 12 sebagai suku kedua atau bulan kedua ditambah 36 sebagai suku ketiga atau bulan ketiga sama dengan 52. Jika seperti tadi rumusnya adalah S3 sama dengan suku keempat dikurangi suku pertama dibagi rasio min 1, maka S3 sama dengan 108 dikurangi 4 dibagi 3 min 1 sama dengan 104 dibagi 2 sama dengan 52. Selanjutnya S3 jumlah pasien 4 bulan pertama. S4 sama dengan 4 sebagai suku pertama ditambah 12 sebagai suku kedua ditambah 36 sebagai suku ketiga dan 108 sebagai suku ketiga, maka hasilnya adalah 160. Pada eksplorasi ini, guru mengajarkan cara menghitung jumlah N suku pertama dari deret geometri melalui data jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 setiap bulannya. Data pada tabel menunjukkan jumlah pasien dari bulan pertama hingga bulan keempat dengan suku pertama A sama dengan 4 dan rasio R sama dengan 3. Mari kita bahas perhitungan jumlah pasien pada bulan kedua, ketiga, dan 4 secara matematis. Pertama, jumlah pasien 2 bulan pertama, yaitu S2. Metode penjumlahan langsung yaitu S2 sama dengan 4 plus 12 sama dengan 16, dimana 4 sebagai suku pertama atau A, kemudian suku kedua yaitu A ditambah ditambah dengan A sebagai suku pertama dikali dengan rasio
Suku pertama adalah 4 dan rasio adalah 3, maka 4 ditambah 3 adalah 12 sama dengan 16. Menggunakan rumus deret geometri dengan selisih suku terakhir dan pertama, maka sama dengan S2 sama dengan U3, maka U3 adalah S A atau 4 dikali dengan rasio pangkat 2, maka A adalah 4 dikali dengan 3 pangkat 2, maka 4 ditambah dengan 4 dikali dengan 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 adalah 9, maka 4 kali 9 adalah 36. U3 adalah 36 dikurangi U1 adalah 4 dibagi 3 ada R 3 atau rasio adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 32 per 2 sama dengan 16. Hasil dari S2 sama dengan 16 hingga seterusnya. Maka kesimpulannya adalah dari tabel ini kita dapat melihat bahwa jumlah n suku pertama pada deret geometri dapat dihitung dengan dua cara, menjumlahkan setiap suku secara langsung atau menggunakan rumus, yaitu Sn sama dengan U n plus 1, di mana n adalah banyaknya suku, ditambah 1 dikurangi U1 bagi R min 1, di mana U n min plus 1 adalah suku ke n plus 1 atau jumlahnya suku tambah 1, dan U1 adalah suku pertama, dan R adalah rasio dari deret geometri. Metode ini menunjukkan bagaimana siswa dapat mengeksplorasi konsep deret geometri secara praktis melalui kasus jumlah pasien dalam konteks COVID-19. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.